Tiap malam saya nangis, bahkan istri saya bilang, jangan nangis terus. Gue ikut sedih, kata istri saya. Dan di situ saya dikasih mujizat. Saya bisa ngelihat TV, warna TV saya bisa ngelihat. Bahkan wajah anak saya dikit lagi saya mau kelihatan. Saya mengamen kepanasan, kehujanan, dari pagi sampai malam. Saya nyari uang untuk nebus obat saya. Sebetulnya dokter nyaranin saya untuk istirahat, untuk pulihin, untuk saya bisa melihat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Hendrik Gimanto. Di sini saya mau berbagi kisah masih tentang pengobatan kedua mata saya. Di tahun 2021 saya mengalami ngedrop lebih drastis dari yang pertama saya kena. Saya sampai bagaikan badan ditusuk-tusuk jarum dan saya mengalami hal-hal aneh, kejadian yang menimpa diri saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video berbagi cerita HG. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber, hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Hendrik Gimanto. Langsung aja kita putar cerita. Ada doa apa buat Bapak? Buat mata Bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat Hendrik. Jadi ini teman-teman, dari rumah sakit 3 hari saya pulang. Saya dikasih surat untuk kontrol. Kalau nggak salah saya pulang hari Rabu dari rumah sakit. Saya dikasih obat untuk 3 hari. Nah, di situ saya suruh kontrol hari Jumat. Saya datanglah, saya kontrol. Tepatnya jam 10 saya sampai rumah sakit. Di situ ada petugas kebersihan. Saya nanya, di situ tutup jam 10 karena hari Jumat setengah hari. Karena rumah sakitnya tutup, saya pulanglah sampai saya menunggu untuk hari Senin untuk kontrol kembali. Dan tepat hari Senin saya jam 9 saya berangkatlah kontrol ke rumah sakit. Saya daftar, mau dokternya, saya konsultasi. Saya bilang sama dokter, saya merasakan lemas di seluruh badan saya udah nggak berdaya. Dan di situ dokter ngecek kondisi kedua mata saya. Saya bilang sama dokter, sebelum saya ke dokter, saya ke rumah sakit umum, saya minum obat yang di rumah sakit umum tersebut. Dokter nanya obat apa yang dikasih, saya juga nggak tahu. Sebetulnya dokter nggak ngasih obat ke saya, karena tensi saya naik 180. Saya maksa untuk minta obatnya. Saya ditensi juga di rumah sakit tersebut. Alhamdulillah di situ darah saya normal turun dan saya dikasih obat lah sama dokter tersebut. Orang tua saya bengong dengan harga obat tersebut. Harga obatnya 500.000. Dan orang tua saya bawa uang di waktu itu cuma 350. Kalau nebus obat langsung duitnya kurang, buat ongkos pun nggak ada. Orang tua saya balik lagi ke penebusan obat untuk menanyakan apakah bisa ditebus separuh obatnya. Nah, di situ bisa ditebus obatnya separuh. Saya konsumsi obat tersebut dan minggu kemudian
Saya kontrol kembali ke rumah sakit tersebut. Saya diperiksa lagi, dikasih obat lagi. Dan obat yang sebelumnya saya juga belum tebus, yang setengahnya. Saya sudah dikasih resep lagi. Saya nebuslah yang setengahnya dulu. Yang resep itu saya belum tebus. Karena saya juga terbatasan ekonomi orang tua saya. Singkat cerita, obat yang setengah itu saya minum sampai minggu kemudian. Alhamdulillah Allah ngasih mujizat. Saya dikasih penglihatan 15 meter, teman-teman. Saya bisa ngelihat TV. Warna TV saya bisa ngelihat. Bahkan wajah anak saya dikit lagi saya mau kelihatan. Saya alhamdulillah, ya saya selalu berdoa untuk bisa normal kembali. Dan singkat cerita, pada akhirnya saya putus di tengah jalan. Saya tidak kontrol kembali karena orang tua saya sudah tidak punya biaya untuk mengobati kedua mata saya. Pada akhirnya saya turun ke jalan untuk mengamen. Saya di situ sudah ngelihat 15 meter. Jadi saya mengamen sama teman saya 2 orang, saya dituntun. Saya mengamen untuk menebus obat saya. Kepanasan, kehujanan, dari pagi sampai malam saya nyari uang untuk nebus obat saya. Sebetulnya dokter nyaranin saya untuk istirahat, untuk pulihin, untuk saya bisa melihat kembali. Di situ pandangan saya makin lama makin redup. Saya tetap berusaha untuk nebus obat yang resep yang saya belum ambil. Alhamdulillah teman saya pada datang, pada jenguk saya lah, ngasih amplop, dan obat itu bisa tertebus. Ditebuslah obat itu, saya gunakan lagi. Di situ saya sehat, saya seger, saya bisa tersenyum kembali, saya bisa olahraga, bahkan bisa main karet sama anak saya. Tiap pagi saya bangun ngejemur, terus saya jalan. Pokoknya 15 meter saya ngelihat, lewat dari 15 meter pandangan saya ngeblur. Terus berjalan lancar, saya berhenti mengamen karena saya capek, kepanasan, kehujanan. Pada akhirnya saya istirahatlah di rumah. Dan di situ ada orang menawarkan jasanya kepada saya. Mau nggak matanya sembuh? Saya bilang mau. Nanti saya antar berobat. Saya jadi nggak enak nih bu, saya ditolong ibu. Ya udah kata dia. Tawaran ibu tersebut saya terima. Dan ibu itu ngasih uang 500.000 kepada saya. Di hari Minggu sore diantarlah sama ibu tersebut ke orang bisa lah. Di situ saya diobatin, saya dicepretin air. Seminggu, 2 minggu saya berhentilah di situ karena nggak mungkin lah kalau saya nggak ngasih amplop. Singkat cerita, sampailah mau menjelang Idul Fitri, saya pulanglah ke rumah orang tua saya. Di situ ada merasa kejanggalan di mata saya, kayak berkabut, kayak ada kotoran, kayak itu numpuk. Saya diem aja tiduran karena udah merasa nggak enak lagi di saya. Setelah saya habis tidur, saya langsung drastis mengalami ngedrop. Itu lebih yang dari pertama saya kena. Dari pala sampai ujung kaki, saya merasakan badan saya pada sakit. Bahkan sampai kayak ditusuk-tusuk jarum. Saya merasakan sakit banget.
saya tiba-tiba bengkak dan saya buang air, mundar-mandir ke kamar mandi. Dan situ saya masih bisa lihat 15 meter. Sampai-sampai saya jalan ngerayap pegangan rak piring, saya masih bisa ngeliat rak piring. Di situ saya muntah lagi, saya sampai bilang sama orang tua saya udah nggak kuat, saya udah nggak kuat untuk menjalani semua ini. Dan orang tua saya ngasih semangat, lu harus kuat, lu punya anak masih kecil-kecil. Datanglah kakak saya ngasih semangat lagi ke saya, kalau ngomong jangan sembarangan, lu harus kuat, lu masih punya tanggungan. Tapi saya di situ emang bener-bener udah gak kuat. Sampai saya nggak bisa makan nasi masuk ke dalam perut saya. Pada akhirnya saya dibawa sama orang tua saya ke daerah Jakarta Timur. Ya disebut orang bisa lagi. Saya ditidurin karena perut saya gede, kembung. Dan orang tersebut bilang saya dapat kiriman. Mau nggak dibalikin lagi kiriman ini ke orang tersebut? Saya bilang, saya mau sembuh. Kamu nggak mau balikin ini ke orang yang ngirim kamu, biar orang itu merasakan apa yang kamu rasakan selama ini kamu nggak bisa melihat. Saya nggak mau, saya mau sembuh. Biarinlah orang itu nanti Allah yang balas. Tapi saya dibilang percaya nggak percaya ya kalau saya dikirim orang. Saya nggak mau sujon, yang pasti kena musibah lah. Saya juga pun nggak tahu ada yang ngasih minuman. Ya saya minum, ya saya terjadilah seperti ini. Nah, singkat cerita, saya dibawa pulang lagi sama orang tua saya. Ya, saya bisa makannya cuma makan buah-buahan, nggak bisa makan nasi. Tiap malam saya nggak bisa tidur. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah saya. Sebut aja namanya Ayah. Panggilannya si Ayah ya di daerah saya. Nah, saya diobatin lagi sama Ayah. Perut saya dibacain, dari atas sampai kaki saya dibacain. Saya dikasih air sama Ayah tersebut. Alhamdulillah, saya masih dikasih panjang umur sama Allah. Saya bisa menggerakkan kaki tangan saya dan saya bisa didudukin. Saya bisalah agak pulih kembali, tapi di situ pandangan saya sudah berturun. Jarak pandangan saya berturun menjadi 5 meter. Lama-lama pandangan saya berkurang. Saya tetap untuk berusaha cari pengobatan untuk kedua mata saya. Pada akhirnya saya coba kontrol kembali ke rumah sakit. Dan di situ saya diomelin sama dokter. Kok dituntun? Kemarin enggak, sekarang dituntun. Saya ngedrop lagi, Pak. Kan saya bilang seminggu sekali Bapak kontrol. Gak punya uang, Pak. Saya hanya orang gak mampu, Pak. Obatnya mahal buat saya, Pak. Memang kamu umum, saya umum, Pak. Saya ceritain jelas kepada dokter. Saya buat ketemu Bapak aja. Saya harus mengeluarkan uang 150, Pak. Saya belum ongkosnya. Pendaftaran saya bayar. Konsultasi saya bayar. Obatnya pun, karena saya orang gak mampu, mahal, Pak. Dan dokter menjawab, itu kamu saya kasih obat yang murah. Di situ baru saya benar-benar berhenti total nggak ke rumah sakit lagi.
dan pandangan saya lama-lama menurun, 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 menurun. Tinggal hanya sekedar orang lewat bayangan, sekedar orang lewat bayangan seperti itu aja. Untuk kehidupan sehari-hari saya turun ke jalan, saya ngamen, terus saya akhirnya berobat ke alternatif. Saya belum ada juga perubahan, saya coba kembali lagi ke rumah sakit. Cuma saya pakai BPJS. Di waktu itu corona, dengan daftar dari HP, dari foto mata saya dikirimin ke puskesmas. Di situ saya langsung dapat rujukan ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Timur. Ini berbeda dari saya yang umum sama saya pakai BPJS. Obatnya pun beda, bagusan yang saya bayar. Saya di situ satu ngantrinya lama, terus kasih obatnya ya saya pada bengkak-bengkak, kaki bengkak, kalau saya bengkak badan saya bengkak lah, kebanyakan obat-obatan tersebut kan. eh, Pandangan saya nggak ada perubahan. Saya minta rujukan kembali. Dirujuk lagi lah saya ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Timur, cuma yang berbeda. Sama seperti itu lagi. Saya minta rujukan lagi ke rumah sakit yang saya awalnya dirawat. Puskesmas nggak bisa ngasih, keadaan darurat katanya baru bisa. Saya bilang itu rumah sakit bagus. Kalau saya dapat BPJS dioper ke situ, mungkin saya bisa sembuh. Tapi puskesmas nggak bisa ngasih untuk rujukan saya ke situ. Ya udahlah, akhirnya saya pulang. Saya nggak dapet rujukan yang pertama saya dirawat. Saya percuma dirujuk lagi. Emang rumah sakit berbeda. Tapi saya suruh kontrol 2 minggu. Kadang dikasih obatnya untuk 2 hari, 3 hari untuk saya minum. Kontrol saya dua minggu. Saya terus berusaha dikasihlah rujukan yang ada di daerah Jakarta Selatan. Sampai rumah sakit tersebut, dokter menyatakan mata saya tidak bisa diobatin. Kalau Bapak bisa diobatin, Bapak bisa dioperasi. Karena Bapak gratis. Saya bilang nggak bisa Pak, kata dokter tersebut. Terus gimana ya Bu? Nggak bisa dengan cara ini Bu, obat-obatan. Nggak bisa. Satu-satunya jalan Bapak alternatif Pak, kalau orang bisa Pak. Pas naik kendaraan umum, sempat bengong. Dan si supir kendaraan ini ngasih semangat juga buat saya. Cari bang alternatif sampai ujung Berung juga harus dicari bang, pasti ada nemu jalannya bang. Kata supir tersebut. Sampailah rumah saya bengong. Dan saya berpikir lagi. Akhirnya saya coba nyari pengobatan alternatif. Nah, di situ saya ada teman yang ngasih tahu ada pengobatan alternatif lagi yang ada di daerah Subang. Nah, saya berangkat ke Subang bersama teman saya menggunakan kendaraan motor. Saya di terapi menggunakan obat ramuan jamu. Dikarenakan perjalanan jauh, ya biayanya saya juga nggak kuat ya karena ongkos. Akhirnya saya coba denger-denger lah informasi. Saya dengar lagi dari YouTube ada pengobatan lagi alternatif. Cuma ini lebih jauh yang ada di Surabaya. Terus saya bilang, bagaimana caranya saya sampai ke Surabaya? Sedangkan saya ongkos saja nggak ada.
apalagi dengan obat-obatannya. Saya diem, bengong. Nah, tetangga saya ngobrolin masalah ngirim mobil ke Surabaya. Nah, saya keluar langsung dari rumah, saya bilang sama tetangga saya, akhirnya saya diajak lah. Sampai juga saya di Surabaya. Sesampainya saya di Surabaya, saya nanya sama admin pengobatan biayanya berapa. Dan saya di situ bengong, shock, dan saya sempat nangis. Biaya obatnya, obat tetesnya aja 4 juta. Belum obat minum, obat yang disemprot. Jadi saya cuma bisa merenung, menangis karena biaya pengobatan alternatif yang ada di Surabaya hampir 5 juta, teman-teman. Dan saya pulang tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya ya udah pasrah, terima dengan keadaan saya seperti ini, karena juga saya kebatasan ekonomi, tidak mampu juga. Akhirnya saya tidak melanjutkan pengobatan kedua mata saya. Sampai saat ini saya cuma dikasih lihat cahaya dan bayangan aja. Itu kisah cerita saya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sana tidak mengalami apa yang saya alami seperti ini. Saya tidak bisa melihat anak orang-orang yang saya sayangi. Dan mudah-mudahan ada orang yang mau membantu saya untuk pengobatan kedua mata saya. Mudah-mudahan Allah ngasih mujizat untuk kesembuhan kedua mata saya. Saya selalu semangat, saya selalu mencari pengobatan alternatif dimanapun pengobatan tersebut. Saya tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah ngasih mujizat untuk kesembuhan kedua mata saya. Nah, sampai di sini aja, teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video channel YouTube HG. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau jadi narasumber, bisa hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Hendrik Gimanto. Akhir kata, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.